Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dan rekan saya untuk mempraktekkan coaching pada kegiatan supervisi akademik, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya Eni Wahyuni sebagai coach dan rekan saya Ani Rahmawati sebagai coaching. Ya, kali ini dimulai dengan kegiatan pra-observasi. Selamat pagi Bu Ani. Pagi Bu. Wah, kelihatannya Bu Ani semangat sekali hari ini. Betul Bu? Begitu ya Bu ya, kelihatannya. Iya. Alhamdulillah Bu, saya semangat Bu, selalu Iya, semangat. semangat ya Bu. Ya, semangat. Bolehkah saya minta waktunya sebentar Bu? Tentu saja boleh Ibu, silakan Bu. Iya, untuk hari ini hanya ngobrol biasa ya Bu. Saya ingin mengetahui sejauh mana persiapan Bu Ani untuk pembelajaran besok. Bukan untuk menilai, tetapi lebih ke diskusi dan kolaborasi untuk melihat persiapannya, mata pelajaran apa yang akan Ibu sampaikan besok, dan bolehkah saya melihat modul ajarnya Bu? Besok saya akan mengajar IPAS Bu, untuk materi energi ya Bu ya. Boleh Bu, silakan, ini modul ajar. Terima kasih, saya lihat dulu. Iya, ini sudah bagus ya Bu. Untuk modul ajarnya saya melihat sudah bagus tentang materi energi. Boleh Ibu ceritakan apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran besok? Tujuan utamanya saya ingin murid mampu menjelaskan konsep energi dan perubahannya dengan bahasa mereka sendiri Bu. Kemudian memberikan contoh sumber-sumber energi yang ada di sekitar kita. Itu Bu, tujuan pembelajarannya. Iya, bagus. Berarti sudah tercantum di sini ya. Saya lihat juga seperti itu. Iya. Terus model dan pendekatan pembelajaran apa yang akan Bu Ani gunakan? Iya. Saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek Bu, PJBL, dan pembelajaran mendalam. Murid melakukan penyelidikan dan membuat proyek sederhana untuk mendorong berpikir kritis dan kolaborasi. Iya, berarti PJBL dan pembelajaran mendalam. Pendekatannya Itu intinya betul. ya. Baik, untuk mendukung proyek tersebut, media apa saja yang akan Ibu Ani gunakan? Untuk bagian awal, saya akan menampilkan atau memutar video ini Bu, animasi singkat tentang perubahan energi. Selanjutnya untuk proyek, saya sudah siapkan model kincir angin sederhana dari bahan daur ulang yang bisa mereka rakit sendiri. Nah, ini akan membantu mereka untuk memahami konsep sumber energi angin dan energi gerak secara langsung. Baik, ide yang sangat cemerlang Bu Ani. Penggunaan video dan model fisik sangat mendukung pembelajaran mendalam karena murid terlibat aktif dan belajar dari pengalaman yang nyata. Ini juga akan membuat mereka berkesadaran dalam pembelajaran. Nah, kalau untuk penilaiannya, asesmen apa saja yang akan Bu Ani gunakan? Saya menggunakan 3 asesmen Bu di awal pembelajaran. Saya akan memberikan asesmen awal, yaitu memberikan pertanyaan untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Nah, di saat proses pembelajaran, saya akan melaksanakan asesmen formatif Bu dengan pengamatan atau observasi saat murid mengerjakan ini secara berkelompok mengerjakan proyek. Kemudian asesmen sumatifnya yaitu berupa penilaian proyek dan presentasi. Dengan begitu saya bisa mengetahui Bu, mengetahui lebih jauh mana murid yang benar-benar mampu menjelaskan dan memberi contoh Bu. Luar biasa sekali, Ibu Ani akan menggunakan 3 asesmen dalam pembelajaran besok. Semoga sukses ya Bu. Lalu selanjutnya kita bahas strateginya. Saya lihat Bu Ani merencanakan beberapa aktivitas menarik. Menurut Ibu, apa strategi dan tahapan yang Ibu siapkan untuk mencapai tujuan pembelajarannya?
Saya berencana untuk menggunakan model pembelajaran PJBL tadi ya Bu ya. Awalnya saya akan mengajak murid melakukan penyelidikan sederhana tentang perubahan energi. Misalnya nih, mereka akan membuat kincir angin sederhana, lalu mereka akan mempresentasikannya. Hasilnya dengan cara ini mereka bisa berkolaborasi, berpikir kritis, dan belajar secara bermakna. Nah, itu kira-kira. Wah, sip Bu Ani. Ya, Ibu sudah sangat matang dalam perencanaan untuk besok ya. Nah, lanjut. Apa yang ingin menjadi fokus pengamatan besok, Bu? Saya ingin fokus pada keterlibatan murid dan kolaborasinya, Bu. Ya, Di saat- berarti dua itu ya Bu yang ingin diamati besok ya, fokusnya Iya, ke iya, itu ke ya. sana, Bu. Iya, baik. Kalau begitu besok saya akan melihat pembelajaran di kelas. Oh iya, jam keberapa ya Bu? Jam pertama, Ibu, kebetulan Oh, iya, pagi-pagi. Bu. baik. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih Bu Ani. Sampai besok ya. Tetap semangat Bu Ani. Iya, tentunya Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Selamat siang Bu Ani. Selamat siang, Ibu. Iya, terima kasih banyak sudah mengizinkan saya masuk ke kelas dan mengamati proses pembelajaran tadi. Saya sangat menikmati melihat Ibu mengajar. Bagaimana perasaan Bu Ani? Saya sudah lega, Bu. Ya, senang sekali juga. Nah, tadi ketika di awal-awal memang saya merasa deg-degan, Bu, tadi, Iya. tapi sekarang udah lega. Iya, lega ya Bu ya? Lega dong. Iya, seperti itu. Memang kalau sudah dilaksanakan kita menjadi lega ya. Santai saja Bu ya. Untuk ini kan forum diskusi. Nah, dari apa yang sudah Ibu laksanakan, menurut Ibu apa saja nih yang sudah berjalan baik? Menurut saya ya Bu ya, yang sudah berjalan baik yaitu mendorong murid untuk belajar mendalam, Bu. Di sini tadi murid tidak hanya sekedar hafal teori, Bu, tetapi mereka juga benar-benar terlibat aktif dalam proyek kincir angin tadi, Bu. Ya. Kemudian mereka juga bereksperimen, berkolaborasi, dan tentunya pada akhirnya mereka menjelaskan perubahan energi dengan bahasa mereka sendiri. Iya, saya setuju sekali dengan Bu Ani. Saya juga mencatat ya di sini bahwa saat mereka presentasi, mereka bisa menghubungkan antara energi angin dengan pembangkit listrik di dunia nyata. Itu menunjukkan mereka tidak hanya memahami konsep ya Bu ya, tetapi juga relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa saja tantangan yang Ibu rasakan selama proses tadi? Tantangannya tentu ada ya Bu ya. Tantangannya adalah ada beberapa murid nih yang memang masih kesulitan di tahap awal. Pada saat saya menjelaskan konsep teori, mereka sepertinya kurang fokus, Bu. Nah, mereka butuh waktu lebih lama nih untuk memahami, meskipun akhirnya mereka bisa paham saat sudah praktik gitu. Iya, berarti dengan mendengarkan saja mungkin kurang paham, tapi setelah mempraktikkan mereka lebih paham. Iya, Seperti begitu itu ya. Ibu ya. Iya, itu poin yang bagus ya Bu ya. Jadi semua hal itu ada tantangan. Tantangan itu wajar ya. Terus jika Ibu diminta untuk memberikan ide kreatif perbaikan apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan selanjutnya? Saya berpikir Bu, mungkin di awal pembelajaran saya bisa menggunakan ini media lain. Ya, mungkin bisa dengan menampilkan infografis interaktif, Bu. Hal ini untuk membantu mereka mengalami konsep dasar terlebih dahulu ya Bu ya, memahami konsep dasar maksud saya sebelum kita menuju ke proyek, Bu. Atau mungkin saya bisa meminta mereka berdiskusi dalam kelompok kecil terlebih dahulu. Ide yang cemerlang Bu Ani, menggunakan media visual yang lebih menarik bisa menjadi solusi yang efektif. Nah, dari pengalaman Bu Ani hari ini, apakah ada kebutuhan pengembangan diri yang Bu Ani rasakan? Saya merasa perlu lebih banyak belajar Bu untuk ini
bagaimana mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran agar lebih interaktif, Bu. Misalnya, saya ingin mencoba membuat materi yang bisa diakses di ponsel siswa. Jadi nanti mereka bisa belajar kapan saja. Wah, bagus sekali tuh Bu Ani. Saya sangat mengapresiasi semangat Bu Ani untuk terus belajar. Sekarang kita masuk ke umpan balik ya Bu. Berdasarkan pengamatan saya punya satu catatan untuk menjadi saran buat Bu Ani. Bolehkah saya menyampaikannya Bu? Tentu saja Ibu, silakan. Baik. Untuk meningkatkan keterlibatan murid di awal, Bu Ani bisa mencoba strategi berpikir berpasangan berbagi atau think, pair, share. Jadi, Ibu setelah menjelaskan meminta mereka berpikir sendiri tentang konsep tersebut, lalu berpasangan dengan teman di sebelahnya untuk berdiskusi. Baru kemudian berbagi ide mereka ke seluruh kelas. Strategi ini sangat efektif untuk memastikan setiap murid memiliki kesempatan untuk memproses informasi dan berbicara. Seperti itu ya Bu Ani. Baik, terima kasih Ibu. Wah, ide yang bagus Bu. Saya belum pernah melaksanakannya di kelas Bu. Saya rasa itu akan sangat membantu saya di kesulitan di awal tadi. Terima kasih Ibu masukannya. Saya jadi punya gambaran